Salam untuk kita semua. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Benjamin Billy, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik bab 4, Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik. A. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan memiliki perilaku yang bermoral apabila perilakunya tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan dengan ketidaksetujuan dengan standar sosial atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya. Pengembangan hubungan personal yang harmonis dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Banyak ahli yang mempersamakan antara moral dengan akhlak. Halim atau dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu 1. Moral atau sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. 2. Moral adalah kekumpulan kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. 3. Moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat. Dan 4. Tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan sosial. B. Karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Seperti tertuang dalam buku Tahap-tahap Perkembangan Moral, tahapan-tahapan perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. Tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran. Moral anak dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu ganjaran dan hukuman. Dan hukuman yang bersifat fisik. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Tingkat ini memiliki 2 tahap. 1.
orientasi kesempatan antara pribadi atau orientasi laki-laki atau gadis baik. Perilaku yang bermoral adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu. Tingkat pasca konvensional atau otonom berlandaskan prinsip. Tingkat pasca konvensional otonom atau berlandaskan prinsip. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menyenangkan nilai-nilai dan prinsip moral yang dimiliki keabsaan. Ada 2 tahap dan pada tingkatan ini, yaitu A. Tahap orientasi kontrak sosial legalitas. Pada tahap ini ada semacam perjanjian antar dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan nilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau telah disepakati oleh seluruh masyarakat. B. Tahap orientasi prinsip etika universal. Pada tahap ini, kebenaran ditentukan oleh kata hati sesuai dengan prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara seluruh. Dalam usaha pembentukan tingkah laku sebagai permainan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru, lingkungan pergaulan dalam pengembangan kepribadian. Faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada manusia remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggaran. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan
diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pertumbuhan ovum dan sperma. Sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen, tingkat penularan makin tinggi tingkat penularan seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Teknologi pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. C. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal dan yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam perkembangan moral mereka. Sehingga mereka dapat menjadi yang moralitas. Al-Ghazali, Afriyat 2002. Menasehati para pendidik agar memiliki sifat berikut: mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik, mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi hendaklah mengajar dengan maksud keindahan Allah SWT dan memperdekatkan diri padanya. Mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik, supaya memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikiran yang memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Berikan nasihat pada anak didik setiap kesempatan. Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cobaan ilmu. Oke, sekian hasil ringkasan saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.